if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Putri dengan NIM 23104022, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul Etika dalam Bisnis. Makalah ini saya ambil dari makalah teman saya sendiri, yaitu Diva Reza. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Baiklah. A. Hakikat dan pengertian etika bisnis. Hakikat etika bisnis menurut Dr. Sophie Simon Nadir bahwa hakikat etika bisnis adalah analisis atau asumsi bisnis, baik asumsi moral maupun penilaian dari sudut moral. Karena bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi, maka sebagian dari tugas etika bisnis hakikatnya mengumumkan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum dan khusus. Dan pada gilirannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang tepat atau tidak pemakaian bahasa moral atau menilai sistem ekonomi. Adapun contohnya, uang milik perusahaan tidak boleh diambil atau ditarik oleh setiap pejabat perusahaan untuk dimiliki secara pribadi. Hal ini bertentangan dengan etika bisnis, karena bisnis itu harus mempunyai etika. Memiliki uang dengan cara merampas atau menipu adalah bertentangan dengan moral. Moral itu tidak dapat jadi etika bisnis kita. Jadi jangan dicontoh, oke? Pejabat perusahaan yang sadar etika bisnis akan melarang mengambilkan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pengambilan yang wajib dikembalikan. Pejabat yang sadar tersebut memiliki kesadaran moral, yakni keputusan secara sadar diambil oleh pejabat karena ia merasa bahwa ia adalah tanggung jawabnya, bukan saja selaku karyawan, melainkan juga sebagai manusia yang moral. Apakah pantas pejabat seperti ini? Etika bisnis seperti ini
dipandang Mertens, etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar yang berlaku secara hukum. Hal ini karena dalam aktivitas bisnis seringkali akan menemukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum ini sendiri. Setelah itu, Muslim beropini bahwa etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara dalam pengaturan serta pengelolaan bisnis yang berfokus pada norma-norma serta moralitas yang berlaku secara umum. Terakhir, menurut kami, etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap perilaku bisnis dan kegiatan yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Adapun prinsip etis dalam bisnis. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Orang yang otonom bukanlah orang yang sekedar mengikuti begitu saja norma dan nilai-norma yang ada, melainkan adalah orang yang melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, serta juga mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan serta mampu bertanggung jawab atas dampak dari keputusan dan tindakan tersebut. Jadi, orang yang otonom adalah orang-orang yang tahu apa tindakannya, bebas dalam melakukan tindakannya, tetapi juga serius bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi, kesimpulan dari prinsip otonomi adalah mereka bebas melakukan apapun tindakannya, tetapi mereka bertanggung jawab atas tindakannya, tidak asal-asalan. Baiklah. Dua, prinsip kejujuran. Sekilas terdengar aneh, kejujuran menjadi prinsip dalam dunia bisnis karena mitos keliru tentang dunia bisnis yang dekat dengan kegiatan nipu-menipu demi keuntungannya. Akan tetapi, tanpa kejujuran, bisnis tidak bisa bertahan lama dikarenakan kejujuran terdapat dalam pemenuhan syarat, perjanjian dan kontrak. Semua pihak saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur dalam membuat janjinya serta tulus dan jujur dalam membuat janjinya. Hal ini karena apabila salah satu pihak berlaku curang, maka pihak yang curang tidak akan mau lagi menjalani relasi bisnis pihak yang curang tersebut. Kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja inter dalam suatu perusahaan karena kejujuran menjadi inti dan kekuatan perusahaan. Karyawan tidak akan bertahan lama dengan atasan yang tidak jujur. Kalau sebuah bisnis atasan tidak jujur, apa yang kita kerja di situ? Jadi kita harus mencari bos atau pemilik perusahaan tersebut yang kamu percaya kalau dia jujur, tidak akan mengecewakan kalian. Tiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis antara relasi eksternal perusahaan maupun realisasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. 4. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan
ini masalah etika bisnis dapat terjadi. Contohnya yaitu penipuan, paksaan, pencurian, penyuapan, dan diskriminasi. Sikap serakah yang dimiliki seseorang dapat menjadi ia rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menerapkan etika dalam bisnis, yaitu menghentikan kurang pribadi. Sikap serakah yang dimiliki seseorang dapat menjadikan ia rela melakukan apapun demi ia dapatkan apa yang ia inginkan, sehingga ia bisa saja melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis demi memuaskan keinginannya. Ia tidak akan mempedulikan apa yang ia lakukan, apakah itu merugikan perusahaan maupun masyarakat. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Seperti dia menginginkan sebuah mobil, dia akan melakukan apa saja demi mendapatkan mobil itu. Baiklah, selanjutnya dua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Seiring berjalannya waktu, persaingan dalam dunia bisnis semakin keras. Seringkali hal ini membuat perusahaan harus berpikir keras dalam mempertahankan usaha dan labanya. Untuk tetap dapat mendapatkan laba diharapkan, perusahaan harus menekan biaya berbisnis serendah mungkin dan bisa saja bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi adalah bahan yang tidak layak untuk dibakar. Hanya demi persaingan bisnis atau membuat bisnisnya semakin tinggi, dia mengurangi labanya atau biaya bisnis serendah mungkin, yaitu dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue yang menggunakan bahan-bahan yang tidak layak untuk dipakai atau sudah berdosa. Pertentangan antara nilai perusahaan dengan perorangan. Masalah ini dapat muncul ketika perusahaan ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan metode-metode baru yang belum ada sosialisasi sebelumnya, sehingga para pekerja tidak dapat menerima tersebut. Contohnya kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi yaitu di sektor perhotelan dan restoran. Kita sering mendengar kasus ditemukan ikan yang mengandung bahan formalin dan boraks. Kedua bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika dikombinasikan dengan bahan makanan apalagi dikonsumsi secara terus-menerus, akibat ketidaktahuan bagi yang mengkonsumsinya. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan yang besar timbulnya sel-sel kanker pada tubuh manusia dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Ada pula dari sisa dari hotel atau restoran yang kemudian diolah kembali yang dikenal dengan sebutan daging limbah atau menggunakan daging sudah dimakan yang menggunakan kembali. Percaya atau tidak percaya, hal ini memang terjadi di Indonesia. Yang terjadi pada saya sendiri, di mana saya tinggal di hotel, saya makan di situ yang tidak sesuai ekspektasi saya, makanannya tidak dibilang sesuai dengan hotel atau sesuai perusahaan itu. Mereka hanya seperti menggunakan bahan-bahan sebelumnya atau bahan-bahan yang terlebih yang
Jadi, dalam etika bisnis, di sebuah contoh yang saya temukan di sini tidak patut dicontoh karena ini mengenai denda atau masuk penjara apabila melakukan hal tersebut, menaruh barang di dalam makanan, mengolah bahan yang sudah terpakai, tidak menggunakan bahan yang baru, menggunakan limbah. D. Membangun bisnis yang beretika. Membangun sebuah bisnis itu susah gampang, diperlukan perencanaan yang matang, kreativitas, kerja keras, dan ketekunan dalam prosesnya, serta memiliki sikap kompetitif, memiliki ambisi dan inovatif akan menjadi salah satu ketentuan kesuksesan bisnis tersebut. Namun, alangkah baiknya apabila bisnis tersebut dibalut dengan etika profesionalisme. Tidak ada profesionalisme, bisnis itu tidak akan berjalan lancar. Etika bisnis menurut Wikipedia merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta berperan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja. Pemegang saham dan masyarakat, etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk pihak manajemen, dalam melakukan kegiatan perusahaan dengan berlandaskan norma yang luhur, jujur, dan jujur, transparan, dan sikap profesional. Baiklah, saya lanjutkan E. Isu utama etika dalam bisnis Indonesia. Isu etika adalah suatu bagian penting yang memberikan peranan inti dalam nilai
atau munculnya suatu perusahaan. Ingin menerapkan etika dalam bisnis agar tidak adanya kecurangan atau kebohongan yang terjadi pada perusahaan itu nantinya, dan perlu diterapkannya sanksi atau hukuman yang berat apabila ada salah satunya pegawai melanggarnya, sehingga etika dalam bisnis pun dapat berjalan dengan baik dan lancar di perusahaan tersebut. Menurut saya, etika bisnis itu sangat penting diterapkan di sebuah perusahaan. Jadi, apabila sesuatu karyawan melanggar etika bisnis atau peraturan bisnis dalam perusahaan, akan diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan hukuman perusahaan tersebut. Baiklah, segitu aja pesan saya mengenai etika dalam bisnis. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada salah mohon ditambahkan atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like it, girl.